Selamat datang di channel Pasti Bisa. Pada video kali ini, saya akan membahas materi lingkaran kelas 8 semester 2 bab 2. Untuk bab kali ini, kuis berhadiah 50.000 ada di part terakhir. Jadi, ikuti terus channel Pasti Bisa untuk mengetahui bagaimana cara mengikutinya. Oke, kita akan mulai masuk ke videonya, lingkaran. Pada part kali ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur, keliling, dan juga luas lingkaran. Yang pertama ada unsur-unsur lingkaran. Pada gambar berikut sudah saya buat beberapa gambar unsur-unsur lingkaran. Mari kita bahas satu persatu. Titik pusat lingkaran ini adalah terletak di huruf O, di titiknya ini, O. Lalu diameter ditunjukkan oleh garis CB. Sedangkan pada gambar ini terdapat 3 jari-jari, yaitu OC, OB, dan juga OA. Tali busur pada gambar ini ditunjukkan oleh CA. Sedangkan busur lingkaran ditunjukkan oleh huruf CA dan AB. Untuk membedakan tali busur dan busur lingkaran, kita akan menambahkan tanda ini, sehingga untuk mengerjakan soal-soal isian maupun uraian bisa lebih mudah untuk membedakannya. Lanjut, apotema. Apotema ditunjukkan oleh garis OD. Juring ditunjukkan oleh huruf OCA. Dan juga huruf OAB. Jadi pada daerah di arsir ini dan ini semuanya adalah juring. Sedangkan tembereng ditunjukkan oleh CAF. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu keliling dan luas lingkaran. Kita akan kembali membahas materi yang dulu pernah kita dapatkan di SD, yaitu tentang keliling dan luas lingkaran, juga pengembangannya. Keliling. Keliling rumusnya adalah K sama dengan atau keliling Pi kali D atau 2 kali Pi R. Sedangkan untuk luas adalah Pi R kuadrat atau seperempat Pi D kuadrat. Di SMP ini kita juga belajar tentang panjang busur. Rumus panjang busur adalah theta per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Apa sih theta itu? Theta adalah sudut yang dibentuk yang akan kita cari. Misalkan ini ada lingkaran, lalu ini sudut tengahnya dan terbentuk seperti ini, ditunjukkan gambar 60 derajat. Berarti theta ini kita ganti dengan 60 derajat. Sedangkan untuk mencari luas juring juga sama, theta per 360 derajat dikali luas lingkaran. Sedangkan kita juga mempunyai rumus baru yaitu panjang lintasan. Untuk mencari panjang lintasan, kita bisa menggunakan keliling lingkaran dikali banyak putaran. Contohnya, jika ini ada jalan, roda, misalkan roda ini memiliki diameter sekian dan diketahui berputar sebanyak 20 kali. Kita bisa mencari panjang lintasannya menggunakan rumus ini. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Yang pertama ada gambar berikut. Perhatikan gambar di bawah dan tentukan titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juga juring, serta apotema. Yang pertama, titik pusat. Bisa kita lihat titik pusatnya adalah A. Pada gambar ini juga terdapat 3 jari-jari, yaitu AE, AD, dan AF. Jadi, jika kalian mengerjakan
soal isian, pastikan kalian menuliskan semua jari-jari yang ada. AE, AD, dan juga AF. Oke, untuk diameter di sini bisa dilihat yaitu FD. Untuk busur di sini ada cukup banyak, yaitu pertama ED. Dan jangan lupa menyertakan tanda ini untuk membedakan busur dengan busur. FE, FC, dan juga CD. Untuk tali busur hanya ada satu yaitu FC. Dan untuk tembereng yaitu FGC. Untuk juring di sini terdapat dua juring yaitu juring AED dan juga juring AEF. Sedangkan apotema bisa kita lihat di sini yaitu adalah AB. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebenarnya pada materi kali ini tidak terlalu sulit, melainkan kita harus banyak berlatih. Jadi video ini kita berikan materi sedikit dan banyak latihan soal sehingga kalian bisa terbiasa dengan jenis-jenis soalnya. Oke, jika panjang jari-jari lingkaran adalah 5 cm dan panjang tali busur adalah 8 cm, berapakah panjang apotema? OD. Oke, kita tulis dulu jari-jarinya 5 cm. Jadi OB dan OA ini 5 cm. Sedangkan tali busur AB ini 8 cm. Apotema ini membagi dua panjang tali busur sehingga AD sama dengan 4 dan DB sama dengan 4 sehingga panjang apotema adalah 3 karena menggunakan Pitagoras. Jika 5 4 maka panjang sisi lainnya adalah 3 menggunakan trigono Pitagoras yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ke nomor berikutnya. Sebutkan semua unsur pada lingkaran tersebut. Oke, diberikan lingkaran ini. Oke, mari kita sebutkan unsur-unsurnya satu persatu. Oke, pertama adalah titik pusat. Titik pusatnya adalah O. Oke, bisa kita lihat juga ada jari-jari di sini. Maka jari-jari adalah AO dan OF. Daerah ini merupakan tembereng. Jadi tembereng adalah daerah BCG. Kita juga ada tali busur yaitu BC dan DE. Kita juga ada busur yaitu BC, DE, dan juga AF. Dan yang terakhir kita juga ada juring yaitu juring OAF. Kita lanjut ke nomor 4. Sebuah jam dinding yang berbentuk lingkaran memiliki panjang diameter 28 cm. Ditanyakan keliling dan luas jam dinding tersebut. Oke, kita gambar dulu. Ada lingkaran yang diameternya 28. Oke, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Diameter sama dengan 28 cm. Sehingga R-nya adalah 14 cm atau setengahnya. Kita juga ketahui keliling rumusnya adalah Pi dikali D. Sehingga besar Pi kan ada 2, yaitu 22/7 atau 3,14
kita bisa menggunakan 22/7 jika diameter atau ruji-ruji atau jari-jarinya kelipatan 7. Seperti pada soal kali ini, 28 bisa dibagi 7, sehingga kita menggunakan pi-nya yaitu 22/7 dikali diameternya 28. 28 dibagi 7 adalah 4, sehingga panjang keliling, kelilingnya adalah 88 cm. Sedangkan untuk luasnya, luas dari lingkaran atau jam dinding tersebut adalah pi dikalikan R kuadrat. Karena D habis dibagi 7, otomatis ruji-rujinya habis dibagi 7. Sehingga 22/7 dikali 14 dikali 14, kita coret sama dengan 2. 14 dikali 2 dikali 22, hasilnya adalah 616 cm persegi. Kita lanjut ke nomor 5. Ibu membuat taplak meja berbentuk lingkaran berdiameter 1,4 meter. Setelah selesai dibuat, ibu mengukur keliling taplak mejanya. Keliling dan luasnya adalah, kita gambar lingkaran berdiameter 1,4 meter. Kita tulis dulu, D sama dengan 1,4 meter, dan R sama dengan setengahnya yaitu 0,7 meter. Kita cari kelilingnya dulu. Keliling sama dengan pi dikali D. Apakah 1,4 habis dibagi 7? Tentu saja. Sehingga pi-nya menggunakan 22/7 dengan D 14/10. 14 dibagi 7, 2. Jika kalian memiliki penyebut dari suatu pecahan 10, saya sarankan untuk tidak mencoretnya dengan angka-angka yang lain, karena penyebut inilah merupakan penyebut spesial sehingga menjadikan 44/10 meter langsung bisa kita jadikan 4,4 meter. Kita lanjut ke luas. Luas sama dengan pi dikali R kuadrat. R-nya 0,7, sehingga kita menggunakan pi 22/7 dikali 7/10 dikali 7/10. 7-nya kita coret. Seperti yang sudah saya katakan, kalau ada penyebutnya 10, tidak usah dicoret. Sehingga luasnya sama dengan 154/100 sama dengan 1,54 meter persegi. Kita lanjut ke nomor 6. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. Sukardi berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali. Jarak yang ditempuhnya adalah, pada soal kali ini kita ketahui diameter sama dengan 60 meter. Dan yang ingin kita cari adalah 3 keliling. Karena dia mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali. Sehingga keliling sama dengan pi dikali D. Karena 60 bukan termasuk kelipatan dari 22/7, kita menggunakan pi 3,14. Kita masukkan D-nya 60, sehingga hasilnya adalah 188,4 cm. Belum selesai, kita harus mencari 3 kelilingnya, yaitu 3 dikali 188,4, yaitu 565,2 cm. Mohon maaf, ternyata satuannya meter di sini. Sehingga 3 kelilingnya adalah 565,2 meter. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah roda sepeda memiliki panjang jari-jari 30 cm. Ketika sepeda dikayuh, roda tersebut berputar sebanyak 30 kali. Jarak yang ditempuh sejauh, kita tulis dulu yang kita ketahui. Pertama adalah R, atau jari-jarinya adalah 30 cm. Lalu ada BP atau banyak putaran sama dengan 30 kali. Pada rumus yang sudah saya jelaskan sebelumnya, panjang lintasan sama dengan
keliling lingkaran dikali banyak putaran. Sehingga kita perlu mencari kelilingnya dulu. Keliling sama dengan Pi dikali D. Ini bisa kita cari D-nya sama dengan 60 cm. Sehingga karena 60 cm bukan kelipatan dari 22/7, kita bisa menggunakan 3,14. Tapi karena keliling ini masih kita operasikan dengan bentuk-bentuk yang lain, kita bisa menulisnya Pi terlebih dahulu dikali D yaitu 60, sehingga menjadikan 60 Pi untuk memudahkan perhitungan. Sehingga pada keliling bisa kita tulis kelilingnya 60 Pi dikali banyak putarannya 30 kali. Kita kalikan saja 60 Pi dikali 30 yaitu 1800 Pi. Sehingga kita tuliskan Pi-nya adalah 314 per 100. 100-nya bisa kita coret. Sehingga 18 dikali 314 yaitu 5652 cm. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Luas dan keliling bangun di bawah. Oke, kita masuk ke keliling dan luasnya. Kita memiliki jari-jari 40 cm. Ditanyakan luas dan keliling dari 1/4 lingkaran. Jika diberikan potongan lingkaran seperti ini, jangan lupa menambahkan kelilingnya dengan 2 kali jari-jari atau diameter, karena bagian ini dan bagian ini juga kita hitung. Oke, jari-jarinya 40 meter, sehingga diameternya 80 cm. Oke, kita masukkan ke rumusnya. Keliling sama dengan 1/4 Pi D. Sehingga kita masukkan 1/4 karena 80 bukan kelipatan dari 7. Pi-nya kita menggunakan 3,14 sehingga D-nya sama dengan 80. Di sini bisa kita sederhanakan, 80 kita coret dengan 4 sehingga menghasilkan 20. Sehingga 3,14 dikali 20 adalah 62,8 cm. Oke, pada luasnya bisa kita cari dengan rumus yang sama, 1/4 Pi R kuadrat, yaitu 1/4 dikali 3,14 dikali 40 dikali 40. 40 dengan 4 bisa kita coret, sehingga menjadikan 314 dikali 4. Berapa itu? 6, 1, 4, 5, 4 kali 3, 12. Sehingga luasnya adalah 1256 cm persegi. Kita lanjut ke nomor 9. Berapakah luas daerah diarsir? Oke, pada gambar ini diketahui daerah yang diarsir kita memiliki 3 bagian. Kita tulis dulu, daerah diarsir sama dengan 3 bagian. Lalu, berapa sih daerah yang tidak diarsir? Bisa kita buat garis putus-putus atau garis bantu seperti berikut. Nah, kalau sekarang bisa kita lihat luas daerah daerah tidak diarsir sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Sehingga untuk mencari luasnya bisa kita tulis dengan rumus sebagai berikut, 3/5 dikali Pi dikali R kuadrat. 28 cm di sini adalah diameter, sehingga jari-jarinya adalah 14 cm. Kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu 3/5 dikali 22/7.
mohon maaf, ini untuk dalam rumusnya kita tidak menuliskan 3/5, melainkan 3/8, karena untuk mencari seperti ini kita menuliskan daerah diarsir per seluruh daerahnya, yaitu 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi 3/8 dikali 22/7 dikali 14 dikali 14. Oke, kita coret saja. 7 dengan 14 menyisihkan 2. 2 kita coret jadi 11. Ini jadi 4. 2 kita coret dengan 4. 4-nya sisa 2. 2 kita coret dengan 14. 14-nya jadi 7. Sehingga luasnya adalah 231 cm persegi. Kita lanjut ke nomor 10. Berapakah luas dan keliling bangun di bawah? Oke, yang kita tahu pertama adalah jari-jarinya adalah 20 cm, sehingga diameternya adalah 40 cm. Bangun yang ini yang saya arsir, sebenarnya bisa kita pindah ke sini, sehingga untuk luasnya kita hanya perlu mencari setengah luas lingkaran, yaitu setengah pi r kuadrat. Oke, kita hitung terlebih dahulu. Setengah dikali pi, karena jari-jarinya 20, maka kita menggunakan 3,14 dikali 20 dikali 20. 2 dengan 20 kita coret menjadi 10, maka 3,14 dikali 10 dikali 20, hasilnya adalah 628 cm persegi. Sedangkan untuk keliling, ini tidak bisa kita pindah ke sini, karena kita harus menghitung bagian ini, bagian ini, bagian ini, dan juga bagian ini. Sehingga kita menghitungnya adalah seperti berikut. Keliling sama dengan tetap luas, keliling setengah lingkaran. Itu berarti kita hanya menghitung bagian yang ini dan ini. Setengah pi d ditambah jari-jari ini, jari-jari ini, jari-jari ini, dengan jari-jari ini, yaitu 4 jari-jari. Kita masukkan setengah dikali 3,14 dikali 40 ditambah 4 dikali 20. Sama dengan, kita coret dulu, 2 dengan 40 sama dengan 20. 3,14 dikali 20 yaitu 62,8 ditambah 80, sehingga kelilingnya adalah 142,8 cm. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter akan ditanami rumput. Harga rumput adalah 7.500 per meter persegi. Biaya yang harus dikeluarkan pengelola untuk membeli rumput adalah, oke, kita tulis dulu apa yang kita ketahui. Diameter sama dengan 56 meter. Juga diketahui bahwa harga rumput harganya adalah 7.500 per meter persegi. Sehingga kita mencari luasnya. Untuk mencari luas kita memerlukan jari-jari, yaitu 28 meter. Sehingga luas sama dengan pi r kuadrat, yaitu kita menggunakan pi-nya 22/7 karena 28 merupakan lipatan 7 dikali 28 dikali 28. Kita coret dulu, sehingga 28 dengan 7 menyisakan 4. Kita kalikan, sehingga hasilnya nanti adalah 2.464 meter persegi. Sehingga harga totalnya adalah 2.464 dikali 7.500. Sehingga kalau nanti kita hitung, hasilnya adalah 18.480.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke nomor 12.
Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 40 meter. Kolam tersebut dikelilingi jalan setapak selebar 1 meter. Luas jalan setapak itu adalah, oke, kita gambar terlebih dahulu. Lalu ada jalan di tepinya. Dan yang kita hitung adalah bagian yang saya arsir. Oke, kita tulis dulu bahwa diameternya sama dengan 40 meter. Karena kita mencari luas, maka kita memerlukan jari-jari, yaitu 20 meter. Oke, ini merupakan diameter dan jari-jari milik kolam renang. Kenapa saya menuliskan seperti ini? Karena kolam renang tidak termasuk jalan setapak yang ada di sini. Sehingga dikarenakan lebar jalan setapak adalah 1 meter, maka untuk mencari ini kita bisa menggunakan luas dari lingkaran besar dikurangi luas dari lingkaran kecil. Luas lingkaran besar memiliki diameter 42 meter, yaitu jari-jarinya 21 meter. Sedangkan luas lingkaran kecil memiliki jari-jari 20 meter. Oke, kita hitung saja luas lingkaran besar pi r kuadrat dikurangi luas lingkaran kecil pi r kuadrat. Ini r yang berbeda. Oke, karena r dari lingkaran besar panjangnya 21 meter merupakan kelipatan 7, sehingga pi-nya kita menggunakan 22 per 7 dikali 21 meter. Untuk pi yang lingkaran kecil 20 meter. Sehingga kita menggunakan 3,14 dikali 20 meter. Ini kuadrat ya. Sehingga 22 per 7 dikali 21 dikali 21 kita beri dalam kurung dikurangi 3,14 dikali 20 dikali 20. Kita beri dalam kurung juga. 7 kita coret dengan 21 menyisakan 3. Sehingga luas dari lingkaran besar adalah 1386 dikurangi yang lingkaran kecil adalah 3,14 ini bisa kita kalikan dengan 10 dan 10 ini sehingga menjadikan 314 dikali 2 dikali 2 4 sehingga hasilnya adalah 1256. Bisa langsung kita kurangi sehingga diketahui bahwa luas jalan setapak itu adalah 130 meter persegi. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Berapakah luas dan keliling bangun gabungan tersebut? Oke, pada gambar ini bisa kita lihat ada 3/4 lingkaran. Tepatnya ada 2/3/4 lingkaran yang memiliki jari-jari 10 cm. Ditanyakan luas dan keliling, maka kita memerlukan diameter yaitu 20 cm. Oke, kita langsung masuk ke perhitungannya. Untuk ini luasnya adalah 2 dikali 3/4 dikali pi r kuadrat. Karena 10 bukan merupakan kelipatan 7, maka pi-nya kita akan menggunakan 3,14. Sehingga 2 dikali 3/4 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10. 2 bisa kita coret dengan 4 menjadikan 2, dan 2 kita coret dengan 3,14 menjadikan 1,57. Saya ingatkan jangan mencoret 2 dengan 10 karena bisa menyusahkan perhitungan nantinya. Sehingga 1,57 kita kalikan dengan 3 dan 100, hasilnya adalah 471 cm persegi. Dan untuk kelilingnya kita misalkan mulai dari sini, kita harus menghitung semua keliling yang 3/4 lingkaran ini ditambah dengan jari-jari ditambah dengan keliling 3/4 lingkaran berikutnya
dan dengan ditambah jari-jari lagi. Sehingga kelilingnya bisa kita tuliskan dengan 2 jari-jari ditambah dengan keliling 2 dikali 3/4 lingkaran. Sehingga 2R kita masukkan 2 dikali 10 ditambah keliling dari 2 dikali 3/4 lingkaran, yaitu 2 dikali 3/4 dikali pi. Pi-nya kita menggunakan 3,14 karena diameternya 20 dikali dengan 20 cm. Kita coret 2 dengan 4 menyisihkan 2 dan 2 dengan 20 menyisihkan 10, sehingga 20 ditambah 3 dikali 3,14 yaitu 9,42 dikali dengan 10 yaitu 94,2, sehingga kelilingnya adalah 114,2 cm. Kita lanjut ke nomor 14. Tentukan luas dan keliling bangun berikut. Oke, diketahui ada setengah lingkaran yang besar memiliki jari-jari 7 cm dan diameternya adalah 14 cm. Ini lingkaran besar. Dan ada setengah lingkaran kecil yang memiliki diameter 7 cm dan jari-jarinya adalah 3,5 cm. Ini lingkaran kecil. Sehingga untuk mencari luasnya, setengah lingkaran kecil yang saya arsir ini bisa saya pindahkan ke sini, sehingga kita hanya perlu mencari setengah lingkaran besar saja. Jadi untuk luasnya sama dengan setengah dikali pi dikali r kuadrat menggunakan lingkaran besar, 7 dikali 7. Sehingga 22 dengan 2 bisa kita coret menjadikan 11, sehingga 7 dan 7 ini bisa kita coret juga. Hasilnya adalah 77 cm persegi. Oke, kita lanjut untuk mencari keliling. Untuk keliling kita tidak bisa memindahkan bangun-bangun seperti berikut, sehingga kita harus mencari panjang setengah keliling besar, setengah keliling lingkaran besar, ditambah 2 dikali setengah keliling lingkaran kecil. Ini 2 dengan setengah bisa kita coret, sehingga kita hanya mencari keliling lingkaran kecil. Kita masukkan rumusnya, setengah dikali keliling. Kelilingnya adalah 22/7 dikali lingkaran besar, yaitu diameternya 14 ditambah pi 22/7 dikali lingkaran kecil diameternya 7. Kita coret 7 dengan 7, lalu 2 dikali 7, 14, kita coret dengan 14, sehingga hasilnya 22 ditambah 22, yaitu 44 cm. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Berapakah luas dan keliling daerah diarsir? Ini merupakan tipe soal HOTS dan merupakan soal yang cukup sulit. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita harus membuat garis bantu di sini dan garis bantu di sini. Untuk mengerjakan soal berikut, kita harus mencari satu persatu bagian ini terlebih dahulu, lalu baru kita cari bagian yang ini. Oke, mari kita cari. Yang pertama adalah yang ini terlebih dahulu. Oke, untuk mencari luas dari bangun ini, kita memerlukan 7 dikali 7, karena ini merupakan jari-jari, ini bisa kita bagi. Untuk yang bagian sebelah sini adalah 7 cm, dan bagian sini juga 7 cm, sehingga kita perlu menghitung luas persegi dikurangi luas daun, yaitu 7 dikali 7 dikurangi dalam kurung
untuk mencari luas bangun ini, kita bisa menggunakan luas dari 1/4 lingkaran, kita kurangi dengan luas segitiga siku-siku ini. Sehingga 7 kali 7 dikurangi 1/4 lingkaran, yaitu rumusnya 22/7 dikali 1/4 dikali R kuadrat, yaitu 7 dikali 7, dikurangi dengan luas segitiga, yaitu 7 dikali 7/2 dikali 2, karena akan didobelkan di sini, sehingga 7 kali 7 49 dikurangi, ini bisa kita coret seperti ini, sehingga 11 dikali 7 77 dikurangi 2 dikali 4 dikurangi 49 dikurangi 2 per 2 dikali 2, sehingga 49 dikurangi 77 dikurangi 49, yaitu 28/2 dikali 2. Ini bisa kita coret, sehingga 49 dikurangi 28, yaitu 21 cm persegi. Ini baru luas yang ini. Untuk luas ini, 1/4 lingkaran dan 1/4 lingkaran, bisa kita cari dengan rumus sebagai berikut. Luas 1/4 lingkaran sama dengan 1/4 dikali pi R kuadrat. R kuadratnya merupakan yang 7 cm. Oke, langsung kita coret 7 dengan 7. Seperti ini, sama dengan 77/2. Karena ada 2 1/4 lingkaran, kita kalikan dengan 2, sehingga luasnya adalah 77 cm persegi. Menyebabkan luas totalnya adalah 98 cm persegi. Ini adalah luas daerah diarsir. Oke, kita lanjut ke kelilingnya. Kelilingnya adalah ini 1, 2, 3, 4 ditambah dengan 2 jari-jari lingkaran yang besar ini, sehingga rumus kelilingnya adalah 4 dikali 1/4 keliling lingkaran kecil ditambah 2 jari-jari yang besar. 4 dengan 1/4 bisa kita coret, sehingga kita hanya mencari keliling lingkaran kecil dan 2 jari-jari besar. Keliling lingkaran kecil rumusnya 22/7 dikali diameter, diameternya yaitu 14, ditambah 2 jari-jari yang besar yaitu 14 cm. Ini kita coret 7 dengan 14, sehingga panjangnya adalah 44 ditambah 28, yaitu 72 cm. Oke, sekian dulu video kali ini. Bagi kalian yang membutuhkan bimbingan belajar, silahkan hubungi nomor 081 332 984 688 melalui WA. Dan bagi kalian yang menginginkan pembahasan bab-bab selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, komen, dan juga subscribe. Terima kasih.